datang di BEMcast, podcastnya BEM Women. Hai Sobat BEM, aku Airin Zaneta Halim yang kali ini akan menjadi moderator dari BEMcast episode kali ini. Tapi tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani bersama Meta Dewi, dan di sini aku sebagai moderator bersama dengan Airin. Oke. Kali ini kita tuh berdua aja, apa kedatangan narasumber spesial gitu sih, Met? Enggak dong, kita ditemani oleh 3 narasumber spesial. Benar banget, di sini teman-teman bisa lihat langsung ada kedatangan 3 narasumber spesial nih. Ada Cidesmonda Kaulonika, Franciscus Edward, dan Zahra Mutiara. Boleh dong langsung perkenalan diri aja secara singkat dari Cidesmond. Oke, halo Sobat BEM, perkenalkan namaku Desmonda Kaulonika atau kerap disapa dengan Desmond. Aku dari jurusan Strategi Communication 2019. Oke, hai Cidesmond, boleh lanjut. Dok. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Franciscus Edward Pribadi, biasa dikenal sebagai Edo, dari prodi film jurusan animasi. Oke, boleh dilanjut yang terakhir. Halo Sobat BEM, aku Zahra Mutiara Disti, kerap disapa Zar atau Zahra. Aku dari Strategi Communication angkatan 2020. Oke, salam kenal dulu nih ya buat ketiga narasumber kita hari ini. Mat, ini sebenarnya mereka tuh hari ini dipilih jadi narasumber random aja apa gimana sih? Enggak dong, Ren. Nah, mereka bertiga ini tergabung dalam BEM Women. Bener banget. Nah, mungkin kita mulai dari pertama dulu kali ya. Nah, Cidesmond ini merupakan BEM Women, anggota BEM Women Gen 11 yang regen di Gen 12. Bahkan, dia juga menjabat sebagai ketua dari BEM Women Gen 12. Benar banget. Lalu ada Edo ini sebelumnya menjabat sebagai BEM Muda, pasti BEM generasi 11. Dan di tahun ini Edo udah menjabat sebagai anggota tetapnya nih dari generasi 12, bahkan menjadi wakil ketua mendampingi Cidesmond. Nah, yang terakhir tadi ada Zahra. Zahra ini menjabat sebagai anggota dari BEM Muda Gen 2 yang sama kayak Edo, tapi ini Di tahun ini berarti ya. Iya, betul. Oke, dari tadi kayaknya kita udah bahas tentang perbeman nih ya. Ketiga-tiganya juga langsung ternyata merupakan anggota dari BEM tetap maupun BEM BEM Muda nih teman-teman. Kalau gitu pengen dong Sobat BEM mungkin pengen denger lebih tepat lagi tentang BEM itu sebenarnya apa sih? Langsung tanya aja ke ketuanya kalian ya. Boleh dong Cidesmond, sebenarnya BEM itu apa sih? Kenalin secara singkat aja Ci. Oke, jadi BEM Women ini merupakan lembaga eksekutif tertinggi di BUMN yang tugasnya adalah mengawasi setiap organisator-organisator di bawah naungan kita. Jadi ada LSO, himpunan, UKM, dan juga kegiatan mahasiswa. Nah, kalau bedanya sama BEM dari universitas lain itu mereka kan menampung aspirasi ya, tapi kalau dari UMN itu ada sendiri lembaganya, yaitu adalah teman-teman dari DKBM gitu. Nah, kalau di BEM Gen 12 ini kita mempunyai tagline yaitu coordinate to cooperate. Nah, jadi kita tuh meyakini bahwa dengan adanya koordinasi yang baik, nantinya kita juga bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik gitu. Nah, terus untuk BEM sendiri kita juga punya slogan yaitu Commit Solid Integrated. Oke, thank you banget nih Ci. Tadi udah dijelasin tentang BEM ya, tentang ngapain aja sih BEM itu. Iya, sekilas tentang BEM. Nah, mungkin setiap organisasi pasti punya proker dong ya, Ren ya? Pasti Nah, banget. tidak terkecuali sama BEM ini. Mungkin boleh jelasin ada apa aja sih ini proker dari BEM Women? Terutama yang di generasi 12 ini ya, di Gen 12 ini. Boleh dong, tadi udah Cidesmond, mungkin sekarang udah Edo. Apa aja sih prokernya? Oke, nah kita sendiri pas ngerancang nih BEM Gen 12 itu mau gimana, kita udah mikirin nih proker-prokernya mau apa aja. Jadi kita sendiri udah ada beberapa nih. Kalau untuk di Gen 12 ada BEM Muda. Terus BEM Muda sendiri itu ya ibaratnya sebagai anggota muda dari BEM Gen 12. Nah, mereka sendiri itu juga ada prokernya. Prokernya itu CSR BEM X BEM Muda, di mana mereka itu belajar untuk ngebikin kegiatan intinya. Nah, tapi tentunya juga diawasi oleh kita, biar dibimbing juga lah ibaratnya. Nah, selain dari BEM Muda sama CSR BEM X BEM Muda, kita juga ada core. Core itu semacam temu organisasi, itu di mana kita itu mengumpulkan organisator-organisator di bawah naungan kita, supaya mereka itu bisa ya ngobrol-ngobrol, bisa akhirnya berkolaborasi. Terus selain dari itu kita juga ada BEMcast. BEMcast itu yang kayak kita sekarang nih, BEMcast atau BEM Podcast. Nah, itu dimana kita yang ngobrol-ngobrol lah untuk ada topik-topiknya juga. Kebetulan ini sekarang episode ketiga. Terus apalagi ya, kita juga ada sharing BEM, itu proker internal kita supaya ya kan kita tahu sendiri. Kalau untuk BEM biar bagus ya kita harus dari dalamnya sendiri itu baru kita bisa pancarin keluar. Terus terakhir kita juga ada studi banding. Yang paling terakhir nih kita baru studi banding sama Universitas Prasetya Mulia gitu.
Oke, tadi udah denger proker-proker dari BEM nih ya. Udah terjawab juga BEM Muda itu apa sih? Bener Yang banget nih sebenarnya. Zara sekarang menjabat sebagai BEM Muda juga, sekarang kita udah tahu nih BEM Muda itu apa. Dan tadi udah denger juga nyinggung tentang CSR BEM X BEM Muda ya, bener banget. Di sini karena kita kedatangan langsung nih, ada anggota BEM Mudanya. Boleh dong kalau gitu jelasin secara lebih rinci CSR BEM itu apa sih? Oke, jadi tadi Edo udah notice nih sebelumnya ada CSR BEM X BEM Muda. Nah, di tahun ini atau 2022, CSR BEM X BEM Muda dinamai dengan Proxity, rebranding dari EYS tahun lalu gitu. Nah, Proxity ini singkatan dari Prevent Toxic Productivity. Kita ingin mengedukasi dan mengajak nih teman-teman untuk mengurangi adanya budaya toxic productivity dengan solusi work-life balance gitu. Nah, nggak cuma memberikan edukasi aja nih, kita juga akan membantu teman-teman yang lain untuk bisa membuat journaling agar mereka bisa lebih membuat time managementnya, agar waktunya lebih efisien, efektif gitu. Singkatnya seperti itu. Asik banget nih ya kayaknya Asik sih, Proxity ini. bener-bener. Mungkin bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Proxity bisa dicek di mana nih? Di @proxity2022. Oke, Oke. cakep banget. Mungkin tadi Zara udah jelasin secara sekilas. Buat sobat BEM yang pengen tahu lebih lanjut tentang Proxity, boleh banget ya dicek di Instagramnya tadi Iya, langsung aja. @proxity2022. Betul. Nah, mungkin tadi kita udah dengar tentang BEM, tentang CSR BEM, Proxity, tapi baru secara formal nih. Nah, mungkin kita boleh dengar nih sebenarnya BEM secara praktik tuh ngapain aja sih gitu. Benar, pas praktiknya tuh Praktik ngapain apa aja aja, sih? benar. Boleh dong tiga-tiganya jawab deh, dari Cidesma dulu boleh. Oke, sempat yang disinggung juga ya tadi. Jadi kita itu nggak menampung aspirasi mahasiswa. Terkadang memang ada miskonsepsi gitu. Cuman kita di BEM UMN ini adalah mengawasi organisator-organisator di bawah naungan kita. Jadi kita menjadi jembatan juga antara organisator dengan nanti pihak kemahasiswaan. Tujuannya supaya kegiatan-kegiatan yang berjalan di UMN itu tuh bisa berjalan dengan lancar. Terus persiapannya seperti apa juga kita tuh bisa mengawasi supaya nanti seluruh proposal, LPJ, LPK itu tuh juga lancar gitu ya, sesuai dengan tenggat waktunya gitu. Oke, kalau dari Edo sama Zara gimana nih? Edo dulu. Kalau sebenarnya untuk tugas-tugas dari BEM sendiri itu kelihatan sih dari divisi-divisinya. Nah, kita kan ada PR, terus ada supervisi-supervisi. Ya PR ya kita terbagi juga, ada PR eksternal, terus ada PR internal. Kalau eksternal itu ya urusannya tentunya dengan yang luar, pihak luar. Kalau misalnya ada kolaborasi dengan BEM, dengan UMN, itu bisa juga lewat BEM. Kalau internal ya itu untuk kita dengan internalnya urusan Universitas Multimedia Nusantara dengan mahasiswa-mahasiswanya, dengan ya, lain sebagainya lah. Terus supervisinya sendiri itu juga terbagi banyak tuh, ada yang ngurusin himpunan itu supervisi fakultas, terus ada supervisi kegiatan mahasiswa, ada juga supervisi unit kegiatan mahasiswa itu supervisi UKM, terus juga ada supervisi lembaga semi otonom. Dari Zara deh, dari point of view sebagai anggota BEM Muda, pas praktek itu ngapain aja sih sebenarnya? Kalau dari aku sendiri perspektif BEM Muda nih ya, karena kan kita nggak turun langsung 100% kayak ke Sukma atau ke Sulsel, kita nggak turun langsung 100%, tapi setidaknya beberapa persen kita ngeliat nih kerjanya Sulsel, kerjanya Sukem, kerjanya PR tuh kayak gimana gitu. Nah waktu itu juga aku pernah nih sempet turun langsung sama PR eksternalnya BEM, turun langsung untuk ketemu sama eksternal gitu. Gimana cara PR mengkomunikasikan tentang BEM ke eksternal, bagaimana kayak gitu kalau dari aku. Oke, berarti ada beragam banget pas prakteknya, tergantung dari divisi-divisinya nih ya. Dan Betul. asik-asik banget nih ya kayaknya masing-masingnya. Oke, pengen tahu juga nih sebenarnya BEM itu sesuai nggak sih sama ekspektasi kalian mungkin sebelum masuk sama pas udah praktek menjabatnya tuh? Gimana nih, boleh dijawab juga dari Cidesma? Oke, kalau sesuai ekspektasi atau enggak, sebenarnya di awal justru lebih dari ekspektasi ya. Itu juga salah satu alasan kenapa aku regen gitu. Terus lebih dari ekspektasi kenapa? Karena aku kira begitu menjabat di BEM itu aku hanya dapat ilmu ya sedikit, karena sebagai yang melihatnya kan hanya dari sisi supervisi, yang melihat ke kegiatan-kegiatannya aja. Tapi itu enggak gitu. Di situ kita jadi terjun langsung, jadi belajar banyak juga. Terus selama jadi BPH juga kita lumayan belajarnya cukup banyak ya, dari maksudnya ngelihat dari berbagai organisator bagaimana mereka berkembang sampai sejauh ini juga, itu jadi pelajaran juga sih. Oke, kalau dari Edo? Kalau dari aku sih
mungkin aku ceritain dikit kali pas aku dulu daftar jadi BEM muda nih. Itu ya kan masih fresh ya, ibaratnya masih belum tahu banget nih BEM itu sebenarnya ngapain. Terus juga pas diminta formnya ya tulis apa yang dikira dikerjain gitu loh di BEM. Nah itu awalnya salah tuh, ikutin miskonsepsinya yang kayak apa sih sebenarnya dilakukan sama BEM, tulisnya itu aspirasi, menampung aspirasi. Nah ternyata itu sebenarnya bukan tugas dari BEM, itu kan lebih ke DKBM tadi udah dijelasin sama Ci Desmond. Terus juga kalau ekspektasi buat kerjanya, terus buat kayak gimana sih di BEM itu sebenarnya nggak sekaku itu, bener-bener kayak asik juga. Terus tuh juga ekspektasinya beda lah. Jadi overall seru. Oke. Terakhir dari Zahra nih, gimana Zah? Oke, kurang lebih aku sih sama kayak yang Edo sebelum daftar BEM muda ya, masih fresh, belum punya ekspektasi nih BEM tuh ngapain sih kerjanya gitu kan ya. Kayak ngapain sih, kan kita selama ini cuma jadi anggota kepanitiaan, belum tahu atas-atasnya itu ada apa lagi gitu. Nah pas aku join BEM muda kelihatan nih, oh ternyata setelah BPH bikin proposal nanti direvisi lagi sama supervisi dan ada tektokan di sana gitu. Jadi nggak segampang dan semudah itu, tapi yang nggak terlalu kaku, Edo bilang gitu, ada serunya juga. Oke. Nah, tadi udah denger nih ekspektasinya cukup Ternyata lebih ya, melebihi melebihi malah dari ya. ekspektasi ya. Mungkin ada yang Banget berarti ya join BEM ini Iya, ya. benar. Ada yang lebih Oke, seru, ternyata nggak iya. sekaku itu. Nah, mungkin setelah kalian menjabat nih, tadi kan baru awal-awal setelah kalian menjabat, apa sih yang perubahan yang benar-benar kalian rasain? Mungkin kayak perubahan kalian positifnya, atau mungkin kalian lebih rajin atau gimana? Siapa tahu semenjak join BEM, oh aku jadi time management banget, orangnya bisa ngatur waktu atau apa gitu. Perubahan yang paling kerasa pas join Iya, BEM. mungkin boleh dimulai dari Edo dulu. Oh dari aku, oke. Kalau dari aku sih ngerasanya di itu sih, kan di soft skill. Soalnya kan ya banyak banget yang aku nggak pelajarin. Aku sendiri kan sebagai mahasiswa FSD, ya biasa kan mikirnya desain terus ngembangin hard skill biar kayak ntar ya skillnya itu kan yang kelihatan gitu kan. Terus ntar klien-kliennya pengennya yang skill kayak gitu. Tapi aku rasa kalau aku cuma fokus ke sana doang itu nggak bisa bersaing gitu loh, bersaing sama yang lain-lainnya yang hard skillnya itu lebih tinggi dari aku. Itu kan banyak kan di luar sana. Nah gimana caranya ya, aku rasa aku perlu ngembangin skill-skill di tempat lain. Salah satunya itu ya komunikasi, terus juga kayak hubungan, koneksi, segala macam itu dapatnya dari BEM. Tuh. Oke, cakep banget. Cakep sih juga. Boleh kalau gitu dengar dari Ci Desmond gimana? Oke, tadi benar sih yang di-mention kalau time management itu benar-benar aku rasain mulai dari dulu sebelum mahasiswa yang sebelum di BEM, jadi sekarang di BEM dan bahkan jadi BPH ya. Jadi kita sering ngadain rapat tuh dadakan terutama di BPH gitu. Nah di situ ya kita diminta untuk time managementnya tuh bagus. Jadi belajar untuk gak nunda-nunda pekerjaan. Hobiku bad habit lah ya, itu adalah nunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau nggak mepet gitu tuh rasanya belum mau ngerjain gitu. Tapi setelah di BEM dengan adanya pertemuan-pertemuan mendadak, terus ada undangan-undangan juga, itu tuh bikin aku selesain dulu supaya nanti ketika ada undangan atau hal-hal yang mendesak itu ya bisa dilakuin gitu, nggak bertabrakan gitu sih. Dari Zahra nih. Tadi Ci Desmond udah bilang sama Edo tentang time management gitu. Selain kuliah kita juga nyisihin waktu untuk pekerjaan BEM. Terus juga ada ini relasi kayak gitu-gitu, sebenarnya kayak klise banget sih relasi dan pengalaman gitu kan. Iya, Tapi nggak bisa dibohongin gitu. Pas kita join BEM kita relasinya lebih banyak. Kayak misalkan nih kita lagi ngumpul-ngumpul di kantin, ada misalkan ada aku, ada Ci Desmond, ada Edo. Nanti ada teman lain yang datang nih kenalin gitu kan, saling kenal gitu, nambah relasi. Beda jurusan, beda fakultas jadi lebih kenal gitu sih. Oke, ternyata ada banyak perubahan yang dirasain ya, walaupun mungkin beda-beda tapi ada aja gitu perubahannya. Untungnya kebanyakannya positif ya. Iya bener banget, jadi belajar banyak hal baru juga. Iya. Nah sekarang pengen tahu dong, kalau pengalaman apa sih yang paling berkesan selama menjabat di BEM ini? Yang benar-benar memorable banget, paling berkesan, paling diingat. Boleh dari Ci Desmond. Oke, kalau selama menjabat, kalau sekarang ya, waktu jadi ketua itu jujur waktu sharing BEM dan juga makrab kemarin sih, kita bisa langsung ketemu. Yang awalnya semuanya tuh online gitu. Kita cuma tahu oh ya namanya. Kadang juga pada off cam gitu kan, karena ya tadi berganti sama si. Iya, kitanya nggak ada yang tahu, kitanya nggak ada yang
Iya, live. Tapi kalau sekarang tuh bisa benar-benar ketemu dan yang aku kira bakal mungkin awkward gitu. Tapi itu ternyata enggak loh. Anggota BEM tuh bisa langsung ya ketemu, kita bisa langsung ngobrol banyak. gitu ya. Langsung yang dulunya belum sempat sharing gitu, di situ kita bisa langsung seru-seruan bareng gitu. Tapi kalau sebelumnya waktu aku jadi supervisi OMB itu yang paling berkesan sempat ngerjain hal sampai pagi ya, karena persiapannya itu kan 6 bulan ya, dan di situ kita dihadapkan dengan situasi itu yang nggak pasti, jadi kita harus benar-benar adaptif gitu. Mulai dari pelaksanaan kegiatannya sampai ke hari H itu benar-benar capeknya ngosannya, tapi kerasanya capek banget lah. Sampai di satu sisi aku sempat pengen udah mau rest sehari 2 hari gitu. Tapi rest itu bener-bener dibutuhin loh. Ketika udah rest itu kita bisa lanjut ngejar lagi gitu. Nah setelah itu di hari H-nya, kalau udah sampai hari H udah terlaksana itu rasanya bangga juga, karena apa yang udah kita siapin selama ini sejauh ini itu bisa terlaksana dengan baik. Itu tuh ada rasa kebanggaan tersendiri sih. Oke, boleh dilanjut ya dari Edo, apa nih Dok pengalaman? Kalau dari aku sih pengalaman yang paling berkesan ya, mungkin dari gen aku dulu, dari gen 12. Kalau dari gen 12 itu ya sama sih, aku juga paling berkesan itu makrab. Saya kan ya sama tadi yang udah dibilang sama Ci Desmond, sebelumnya online semua, aduh jenuh banget online, so bahkan kita pandemi ya. Terus tuh kalau dari aku sendiri kan aku angkatan 20. Jadi ya benar-benar dari awal masuk kuliah itu udah online semua, full online. Jadi yang pas kita akhirnya pertama makrab itu benar-benar asik sih. Itu bisa ketemu langsung, banyak main game meskipun gamenya ada yang cuman seru, overall seru banget. Terus habis itu kalau dari yang sebelumnya pas aku dari BEM Muda, yang paling berkesan sih pas aku CSR sih. CSR BEM yang tahun sebelumnya yang aku jadi wakil ketua dari CSR EYS, Embrace Yourself. Nah di sana itu dapat banyak banget hubungan, terus juga dapat banyak banget pengalaman lah. Bener-bener kita itu BPH rapat tiap hari, terus dadakan, terus juga aduh macem-macem sih, seru. Oke, bener banget, asik banget nih kayaknya. Sekarang pengen denger dari Zahra nih Zah. Oke, flow-nya dulu deh. Aku memorable tuh pas mau daftar BEM Muda. Kalian nih, Edo dan Ci Desmond dan teman-teman BEM yang lain pada pakai almet dan kayak sikap tegap gitu. Kita masih ya kayak formal ya. apaan sih gitu kan. Ini serem banget nih, apalagi supervisi Maksima sama supervisi OM itu paling serem kelihatannya gitu. Gak nyebut nama deh, gak nyebut nama. Itu kayak serem, tapi pas kesini-sininya, oh ternyata aslinya begini gitu. Dan setiap mengerjakan pekerjaannya nggak selalu memang yang kaku udah pakai almet terus gitu kan, bisa kayak santai, yang penting tujuannya sama gitu. Selanjutnya itu makrab, bener kata Ci Desmond sama Edo juga, makrabnya seru banget, walaupun ada games yang bikin Edo jadi bau ya kan. Ya kan, Jadi di-spill. tapi seru banget sih, kan kita waktu itu online dan saling gak kenal, tapi pas kita ketemu nggak yang berkelompok gitu, kita kayak saling berbaur. Aku ngobrol sama Ci Desmond juga kayak santai gitu kan ya Ci, kayak gitu sih. Nah selanjutnya yang terakhir CSR sih, bener, karena aku kan jadi ketua di Proxity, terus tiba-tiba banget Zahra jadi BPH ya, jadi ketua gitu setelah kita presentasi tapi gitu. Terus juga harus buru-buru nih ngontakin BPH yang lain, kayak jadi sekrenya, ada jadi wakilnya siapa, terus koor-koornya gimana, itu kan perlu flow yang gak cukup singkat gitu. Terus kita bikin grand design kayak gitu-gitu sih. Dilihat-lihat pengalamannya cukup berkesan ya. Iya, kayaknya asik banget ya. Tadi ada makrab, ada macam-macam juga langsung terjun. Iya bener banget. Nah, kan Sobat BEM pasti udah denger semua nih. Mungkin Sobat BEM ada yang tertarik nih. Sebenarnya susah nggak sih sebenarnya? Udah denger ya Udah tadi. dengar berapa ya? Susah nggak sih sebenarnya, kayak berapa banyak sih proses masuk BEM UMN atau Minta di spill Iya, dong, boleh seleksinya tuh gimana sih buat masuk ke BEM BEM atau BEM buat Muda? BEM Muda nih? Iya, benar. Spill dikit deh, boleh Boleh, Ci? Ci Desmond ya. Oke, kalau diomong susah atau enggak, jujur kalau dirasain pertama itu memang cukup panjang ya dan kompleks gitu. Tapi setelah dijalani, karena enjoy sama teman-temannya juga, sama ya kita tuh kan ada tugas per kelompok dan lain-lain. Itu salah satu bocornya juga ya, ada tugas kelompok gitu. Jadi kita bisa kenal satu sama lain,
terus ngobrol juga, bertukar pikiran, itu jadi nggak kerasa capeknya sih kalau aku. Oke, mungkin Dayat boleh sama Edo. Oke, kalau dari aku sih dari awalnya ya BEM muda deh, yang pas seleksi BEM muda itu mirip sih ya masih Zara. Saya awalnya intimidating banget kan semuanya, bener-bener aduh kaku banget, serem banget, terus kayak aduh ini nanti kalau kayak gini mulu gimana ya, kaku banget, males gitu lah. Tapi pas udah masuk itu juga kayak asik. Terus pas seleksi BEM ya emang ya nggak dibilang gampang sih, emang sulit, cuman karena ada pengalaman juga di BEM Muda, juga ada sempat ikutin seleksi BEM Muda, ya dapat juga lah itu apa sih namanya, dapat gambaran, terus dapat pengalaman kayak oh nanti itu kira-kira jawabnya gimana sih, terus juga kayak apa aja yang perlu disiapin, itu dapat head start sih gitu. Oke, Zara. Tadi aku kan udah spill dikit nih terkait proses masuk BEM Muda. Kurang lebih kayak gitu sih yang Edo bilang, intimidating, kelihatannya kayak duh masa BEM tiap hari harus rapat pakai almet sih gue gitu kan. Walaupun di rumah tapi kan tetap gerah nggak sih, kaku gitu. Dan waktu itu juga mukanya serem-serem banget. Pas kita kan ada selain wawancara ada kayak FGD dan lain sebagainya. Itu kita belum tahu nih teman-temannya gimana, tapi harus udah bisa tektokan, harus presentasi ke depan BEM-BEM ini kayak gimana, tentang kayak apa ya, secara random, bukan random sih, tapi ada materi yang dikasih kita harus discuss lagi nih sama teman BEM muda, calon BEM muda kita harus kayak gimana, dan menyampaikannya juga harus jelas, ada waktunya, terus sama BEM yang lain juga ada nanya-nanya kita gitu. Lumayan intimidating tapi memorable gitu. Oke. Ternyata walaupun ada susah-susahnya, tapi semua kalau dilaluin bareng-bareng bisa juga pasti ya. Apalagi bareng teman-teman di sini mereka seleksinya, jadi pasti bisa dilewatin dan malah jadi pembelajaran baru buat setiap kita. Nah, sekarang aku pengen tanya nih ke Ci Desmo nih khusus. Tadi walaupun ada susahnya, ada capeknya, kenapa sih Ci mutusin untuk regen dari Gen 11 ke Gen 12 ini? Oke. Kenapa nih? Panjang ya ceritanya. Jadi di awal itu jujur ya nih, aku nggak mau untuk regen di BEM di awalnya, karena aku merasa ilmu yang aku udah dapet, yang aku cari di BEM itu udah aku dapat semua ketika kemarin di Gen 11 gitu. Tapi aku ngerasa aku udah dapat banyak loh di BEM, tapi aku di situ belum ngasih apa-apa di BEM untuk BEM gitu. Jadi supervisi OMB aku bisa dapat tadi time management, dapat relasi, aku belajar komunikasi yang baik itu seperti apa, belajar membuat kegiatan dan lain-lain, aku belajar banyak banget. Tapi aku sendiri di situ lebih fokusnya ke kegiatan yang aku pegang, ke OMB aja. Sedangkan untuk BEM ya udah aku cuma sekedar update, ya jalannya sama kayak ya udah jembatan penghubung aja antara organisator sama kemahasiswaan, itu ya biasa gitu. Tapi kayak aku ingin berdampak juga gitu buat BEM, makanya aku memutuskan untuk oke lah join. Itu juga karena Herlan sih sebenarnya, dia benar-benar sampai call aku tiap hari 2 jam, 4 jam gitu. Tapi di situ dia kayak ngebuka pikiran aku juga, kalau misalkan kita janjian regen itu sebenarnya berempat, tapi akhirnya yang regen cuma berdua. Nah di situ juga mikirnya kalau bukan aku atau ya pokoknya mikirnya kalau bukan kita tuh siapa lagi yang nanti mau bakal nerusin BEM ke depannya gitu. Oke, sangat mulia banget nih, keren sih. Mulia banget. Iya sih, ini berkontribusi lebih ke Iya, sama ingin BEM. memberikan untuk Iya, BEM juga. betul. Benar. Oke, mungkin tadi dari Ci Desmond, kita lanjut aja kali ya ke wakil ketuanya, ke Edo. Nah, Edo ini kan sebelumnya join BEM Muda nih, di gen pertama bahkan ya BEM Muda. Nah, apa sih yang membuat Edo memutusin untuk akhirnya join nih, daftar sebagai BEM BEM tetap ya. BEM tetap ya, Dari terutama BEM Muda yang ke gen ini. anggota tetap. Ya, betul. Nah, kalau aku sendiri ya, itu dari awal sih aku sebenarnya udah ada kepikiran buat ikut BEM. Soalnya dari aku SMA kan aku ikut OSIS ya, lumayan aktif juga di OSIS. Terus juga ntar kayak bagus juga nih, dapat pengalaman, terus tuh ntar ya dapat itu juga apa sih namanya, pengalamannya kan bisa dipakai tuh buat kerjaan nanti, buat organisasi lain juga bisa. Orang kan ngeliatin listis pengalaman juga kan. Nah itu salah satunya tuh kenapa aku emang pengen ikut BEM. Nah terus itu pas di BEM Muda aku lewatin juga, aku ngerasa emang asik.
emang asik, terus habis itu juga pengalamannya itu cukup memorable lah, makanya aku juga tertarik untuk regen ke BEM Gen 12. Oke, ternyata gini ya, jadi bisa jadi pertimbangan nih mungkin buat Zahra dan teman-teman BEM muda lainnya ya. Iya nih, Orang mau jadi pertimbangan banget nih, untuk mulai regen nih ya, Iya, nanti di Gen betul. 13. Bisa banget. Bisa banget nih. Oke, kalau gitu terakhir Zahra, pengen tanya juga nih Zahra. Zahra, apa sih alasan Zahra mutusin untuk daftar sebagai BEM muda? Dan Zahra ini bahkan terpilih ya tadi sebagai ketua Proxity. Gimana perasaannya saat dipercayakan untuk menjadi ketua dari Proxity ini? Boleh. silakan. Oke, kalau dari sejujurnya nih, ya, dari semester 1 tuh udah pengen jadi BEM. Cuma sejujurnya yang paling jujur, yang sangat jujur, itu suka kelewat publikasi open recruitment-nya tuh suka kelewat gitu. Karena kan aku jarang buka email juga waktu itu, terus juga jarang buka Instagram karena kan publikasinya lewat sana gitu. Jadi kayak kok ketinggalan tiba-tiba udah ada BEM-nya gitu. Nah, terus pas kemarin lihat open recruitment BEM muda, oh ini kayaknya emang takdir gua di BEM muda dulu. Takdir aku di BEM muda dulu gitu kan. Ya udahlah langsung aja submit form kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus mengenai yang jadi ketua CSR itu rasanya deg-degan abis. Gimana tuh? Coba cerita. Aku bilang ke BPH BEM itu kayak jangan aku ketuanya please gitu. Jangan Minta aku request. Tuh, aneh kan? Baru kali ini. Jangan aku gitu. Tapi mereka ngedorong, nge-support kayak ayo Zara kamu bisa gitu. Terus awal-awalnya juga kan bareng-bareng Made, Kohela, Cidesmon, Edo juga ngedampingin aku awal-awalnya banget ya. Aku yang masih bimbang, malas banget apa gue keluar aja. Tapi Ternyata malah. itu awalnya. Tapi setelah didorong pas ngerasain terjun langsung ya nggak tertekan sama sekali karena itu kan udah tanggung jawab, kita harus ngejaga komitmen juga, harus ngejaga kayak kepercayaan dari BPH BEM ngasih ke aku sebagai ketua kayak gitu. Jadi aku yang kayak nerusin kayak gitu prosesnya gimana, tapi kalau misalkan aku ada bingung-bingung tetap ngeribetin BPH BEM gitu. Oke. Oke, tadi kita udah denger nih sharing-sharing dan tapi kalau tahu jawab yang secara formal, mungkin sekarang kita lanjut aja kali ya ke games mungkin. Boleh, dari tadi udah nanya-nanya soal BEM tapi kayak formal banget gitu Iya, ya. formal Ini kita ya. masih mau tanya-tanya seputar BEM tapi kita versi main game nih. Betul. Jadi kita mau main game apa nih, Matt? Nah, games kita kali ini adalah Never Have I Ever. Nah, jadi gimana sih nih cara main gamenya? Jadi akan ada 2 pilihan, Nih. pernah atau enggak. Nah, nanti para BEM di sini bakal ditanyain satu pertanyaan dan mereka akan jawab pernah atau enggak. Benar banget. Boleh kita bagiin dulu kali ya, kita udah nyiapin properti nih. Boleh. Thank you. Oke, benar banget kayak yang tadi Meta udah bilang, kita bakal bacain pertanyaan, nanti ngitung 1, 2, 3. Boleh dijawab nih, pernah apa enggak sih dari Iya. pertanyaan yang tadi ya? Oke, kalau gitu langsung aja kali ya. Langsung yang pertama kali ya. Never have I ever. Begadang demi kerjaan BEM. Waduh, Oke, begadang. 1, 2, 3. Oke. Pernah semua nih kompak katanya. Kalau gitu pengen tahu nih ya alasannya dari Edo deh. Edo waktu itu ngapain aja sih sampai begadang itu? Kalau dari aku sendiri, pas masa-masa kampanye ya Ci. Ya pas kita dulu itu kan, ya kalau misalnya mau ada pemilihan ketua dan wakil ketua ya pasti nggak langsung jadi gitu kan. Kalau nggak ya kita perlu demokrasi lah, kan kita demokratis banget kan. Ya, Paling demokratis. Paling demokratis. Nah, makanya kita juga perlu ada kayak masa kampanyenya juga. Terus kita banyak banget yang perlu dikerjain kayak dari ngerancang visi misi, proker, terus juga persiapin. Ntar juga ada debat. Nih gimana debat? Aduh, gitu kan. Ini banyak banget yang perlu dipersiapin. Terus satu ya kita ngobrol-ngobrol tuh aku bareng Cidesmon, kita nge-call terus itu sampai lama banget, sampai subuh lah intinya. Kita cari insight juga kan soalnya. Bener-bener. soal yang lain. Kita sampai nonton debat yang tahun-tahun sebelumnya. Karena saking takutnya ya. Enggak sampai segitu. Berarti gitu ya kurang lebihnya sampai begadang ya Vinnya ya. Nah kalau gitu lanjut aja nih ke pertanyaan yang kedua nih ya. Never have I ever sampai nangis gara-gara ngurusin BEM. Oke, tadi sampai begadang, ini sampai nangis ya. Boleh, 1, 2, 3. Oh, nggak pernah Untungnya semua. nggak pernah ya, untungnya nggak Iya. pernah ya guys.
untungnya baru begadang sampai begadang aja ya Sobat BEM ya. Iya, capek tapi enjoyable ya. Nah, Masih iya, ada bener banget. Enjoyable Bisa dijalanin lah ya. Fun, fun. Iya, menyenangkan. Bener. Gak sampai nangis. Ya. Benar-benar masih bisa dijalanin. Oke. Oke. Mungkin karena pada semua jawab enggak, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya kali Boleh ya. banget, Matt. Oke. Never have I ever. Cinlok sama sesama anggota BEM. Aduh. Cinlok di BEM nih. Pernah. Kayaknya ada nih. Enggak nih. Ada nih ya. Oke. Kenapa nih ya? Kayak ada nih. Boleh langsung Iya aja nih kalau gitu. 1, 2, 3. Iya. Bilang kita. Oke. Yang tengah bimbang Iya jawab. nih, iya enggak, iya Kenapa enggak. nih yang tengah yang baju pink kenapa? Boleh diceritain? Boleh sedikit diceritain. dong. Kenapa nih cinlok waktu itu? Ya, Kenapa bisa nih? gimana? Menyenangkannya ya BEM ya. Kayaknya kelewat nyaman di band gitu. Jadi sampai lanjut. Ya gimana ya? Nah mungkin ini buat kalian-kalian ya yang masih mencari-mencari itu kan ya bisa menjadi insight juga. Kalau di BEM itu ya orang-orangnya tuh banyak yang berkualitas juga. Ya, jadi udah kecoreng lah yang bagian sana udah tahu ini udah pasti berkualitas semua. Oke, ternyata ada lumayan ya join Ada BEM ya? dapat bebek. Iya, dapat ayam. lumayan ya. Lumayan banget nih Iya sobat ya. BEM ya. Siapa Udah, tahu. benar ada tambah relasi, nambah relasi ini nambah Ayam. Iya. Keren banget sih. Keren banget. Oke, kita mungkin lanjut lagi Pak. Lanjut nih ke pertanyaan yang keempat nih ya. Never have I ever. Tidur pas rapat BEM. Iya. Ayo. Ketiduran, lelah mungkin ya mungkin lelah katanya. kali ya. Oke, mungkin boleh 1, 2, 3. Kenapa nih? Enggak. Dengar dulu. Alasan. Kalau tidur nggak pernah. Cuman sambil tiduran pernah. Sambil tiduran berhari. Oh berarti kalau izin off cam tuh ternyata dia sambil Enggak, itu cuma beberapa kali doang. apalagi online ya. Iya, online benar. Oke, kalau gitu kita lanjut aja nih ke pertanyaan yang terakhir. Never have I ever ngebohong, gak bisa ikut rapat cuma gara-gara mager. Pernah gak nih? 1, 2, 3. Ya, Wah, salah. Ternyata. nanti lain kali kalau Zara izin nggak dibolehin. Jangan dikasih, nggak dikasih. Dikasih izin. Ketua Proxy itu gimana ini? Coba berjalan dulu. Coba ya. Waktu itu pernah kan, aku lupa deh kegiatan BEM-nya rapat apa. Tapi aku kayak sebelumnya ada rapat terus terus ada ini juga kuliah kelas gitu kayak BEM ini rapatnya udah bentar lagi selesai. Kayak aku nanya ke teman aku, ini udah selesai belum sih rapatnya gitu, kata dia bentar lagi nih tinggal evaluasi. Ya udahlah mending gua rebahan dulu deh daripada join Zoom gitu. Jadi nggak join ya? Tapi materinya aku tanya tadi ngapain aja gitu. Kan Tetap yang penting update ya. yang penting insight-nya dapet walaupun dia join. Gak Oh, kayak pantas ya? Edo yang Join tapi nggak apa. kalau aku rapat aku selalu kayak duduk di kondisi yang siap, nggak pernah rebahan. Iya. Jadi ini kenapa dia ambil CSR-nya temanya work life balance. Biar balance ya. Biar istirahat dulu. Benar-benar Work life balance. Oke, kayaknya tadi kita udah ngasih banyak pertanyaan nih ya. Nggak kerasa udah mau akhir nih ya. Mau di akhir acara kita udah banyak nanya-nanya, udah capek kayaknya nih ngomong terus nih. Langsungnya juga udah capek. Kalau gitu terakhir deh, boleh dong nih dari Cidesmond, Edo sama Zara kasih alasan ke sobat BEM yang nonton. Kenapa sih kalian harus daftar BEM? Sebenarnya Matt. Jadi siapa tahu sobat BEM dari tadi udah denger nih keluh kesah asiknya join BEM. Kasih tahu lagi, tegesin terakhir kenapa mereka harus daftar BEM. Boleh dari siapa nih? Cidesmond dulu kah? Boleh. Gantian dong. Dari Zara dulu. Perspektif BEM muda dulu kali ya. Boleh. Berarti target aku ke maba-maba nih misalkan. Jadi kalau misalkan nanti di BEM selanjutnya ada program BEM muda, coba kalian join dulu. Nanti di BEM muda tuh bakal kayak di spill, nggak 100% tapi kalian ada nerawang nih, nggak ngeblank banget pas nanti pengen banget join yang BEM beneran kayak Cidesmond sama Edo gitu. Jadi kayak misalkan PR tuh kayak gimana sih kerjanya, atau Sukma kayak gimana sih kerjaannya, atau pengen jadi BPH the next Edo sama Cidesmond gitu kan. Nah kalau dari CSR sendiri itu keren sih. Udah. Oke, simple pada jelas. Oke. Boleh dari Edo kalau gitu. Kenapa nih Edo? Kasih tahu. Oke, kalau dari aku
ya udah jelas banget gak sih tadi udah disampaikan juga. Dua kali ya. Pengalaman dapet, terus apalagi time management dapet, skill dapet, apalagi Ayam Ayam dapet. dapet. Iya, bener banget. udah lebih dari cukup lah. Lebih dari itu. Oke, terakhir nih boleh Ci. Apa nih? Oke, kalau menurutku kenapa teman-teman harus daftar BEM selain tadi relasi, itu juga ningkatin soft skill gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal seiring berjalannya waktu. Karena bener sih katanya kalau misalkan kita itu tuh bisa tapi seiring dengan jam terbang. Jadi kalau dia jam terbangnya tinggi juga terbangun sendiri gitu skill-skill kita. Jadi juga gunanya di BEM adalah itu. Dan selain itu juga relasi itu sebenarnya paling penting sih. Soalnya Bener-bener. kita bisa, maksudnya di universitas kita jadi punya koneksi, bisa nyaman. Terus kalau ada macam-macam nyambung ke akademik juga ya, itu tuh juga kita bisa tanya-tanya contoh tentang skripsi yang nggak tahu apa-apa, tentang magang bahkan itu juga biasanya kita saling share gitu. Oke, udah didengar langsung nih Sobat BEM, banyak banget alasan dan benefitnya ya kalau join BEM. Jadi boleh banget Sobat BEM yang mempertimbangin nih mungkin join BEM gak ya, bisa banget nih dipertimbangin. Dan mungkin nih supaya nggak kelewat infonya kayak Zahra tadi hampir kelewat mau daftar BEM muda kan. Boleh nih, Bisa cek di mana nih? cek di IG-nya BEM UMN. IG-nya Bener BEM banget, @BEMUMN teman-teman. Nah, Jadi bisa dicatat langsung teman-teman. Cek ya, di sana bakalan di-share info-info update-nya semua. Jadi pastiin jangan sampai kelewat kalau mau daftar BEM generasi berikutnya. Oke, mungkin itu aja dari kita hari ini. Udah panjang juga ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih Matt. Biar lebih asik kita mau tutup pakai pantun kali ya. Oke, boleh Kak ya? Oke, udah nyiapin nih. Udah Matt. dong, aku udah siap Oke. dong sama Anton nih. Oke. Boleh Matt, silakan. Boleh nih ya cakep-cakepnya ya. Oke. Boleh. Siap. Oke, jalan-jalan ke pasar ketemu Anya. Cakep. Sampai jumpa di episode Bemcast selanjutnya. Dadah.